cara ngiklan pasti untung di Shopee buat tahun 2024. Oke, nggak kerasa ya, kita udah mau 2024. Bener ya, 2023 itu udah mau habis. Nah, sebenarnya gimana sih cara ngiklan buat di Shopee yang terbaru? Gimana cara jalanin iklan yang untung? Biar jangan sampai kalau ngiklan tuh boncos lagi, bener nggak? Karena sebenarnya di Shopee sendiri kalau gue lihat dari 2023 ke sini, 2024, itu sekarang dia udah mulai cukup banyak fitur baru. Gitu kan, banyak hal yang bisa kalian coba gitu kan, tapi ketika nyoba juga jangan sampai nyobanya rugi-rugi amat, bener nggak? Nah, ini dia cara-caranya. Oke, yang pertama, kalau kemarin-kemarin nih Shopee ketika kita jalan itu kan cuma satu jenis iklan ya, cuman ada yang namanya iklanku doang atau Shopee Ads doang, orang biasa tahu, cuman satu macam, nggak ada yang lain. Nah, kalau sekarang ketika kita buka nih pusat promosi toko, nah dereng gitu kan, ini udah beda banget gitu kan. Terus pertama sekarang ini ada 3 hal yang kelihatannya beda dari iklan. Pertama adalah iklan Shopee, kedua adalah iklan Facebook, ketiga adalah pengaturan kode UTM. Nah, bedanya apa sih gitu kan? Ini tuh kayak gimana sih? Nah, sebenarnya gini, 3 ini adalah cara mendapatkan trafikan buat di Shopee. Iklan Shopee mainnya di Shopee doang. Kalau yang 2 lagi, iklan Facebook dan pengaturan kode UTM itu adalah cara dapat traffic dari luar, tapi biar ke tracking gitu. Nah, terus gimana cara jalaninnya? Sekarang kita mulai dulu dari paling simpel ya, pengaturan kode UTM. Jadi pengaturan kode UTM ini apa? Ini itu ketika kalian mau kirimin link, misalnya gini, gue mau jual produk gue ini kan ada linknya ya. Ketika ketika produk gue ini gue kirim linknya doang, itu nggak akan ke tracking, nggak akan ketahuan hasilnya kayak gimana. Makanya di sini kita butuh UTM. Caranya gimana? Nah, kita bikin yang namanya buat kode lacak baru. Jadi pilih dulu nih channelnya. Di sini kita harus kasih tahu. Oh, gua mau ngepost di mana ya? Misalnya, oh, katakanlah gua mau ngepost di, nih kalian pilih misalnya Instagram deh. Formatnya apa? Apakah brand post atau influencer post? Bedanya apa? Brand post akun kita, influencer post itu influencer ini kita gitu loh. Misalnya pakai punya orang, affiliate. Nah, di sini udah gitu bikin deskripsi singkat, misalnya promosi Instagram organik, contoh ya, promosi IG organik. Nah, udah gitu di sini masukin linknya. Nah, ini kita bisa nambahin beberapa link. Nah, misalnya nih kita masukin nih linknya seperti ini, add kontennya ini kita misalnya tes, misalnya ini kita kasih nama nih, misalnya saya bikin iklan gambar 1. Nah, udah gitu gini, mau dibikin apakah link web atau link universal. Kalau link web, ini tuh orang diarahin ke web Shopee. Kalau universal, itu ya bisa ke web Shopee, bisa ke yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang gini, ketika udah kalian bikin, ini tuh bakal ada link dengan kode lacak, parameter pelacakan, campaign name. Nah, maksudnya apa? Ketika kita share-nya yang ini. Jangan lagi yang ini kan linknya standar nih. Nah, kalau yang standar ini nggak tahu orang itu masuknya dari mana. Tapi kalau udah pakai UTM source kayak gini, nanti kelihatan kalau misalnya berapa banyak yang ngelihat link ini. Jadi tujuannya adalah buat tahu ketika kita promosi dari luar, ini tuh beneran bagus atau enggak sih? Gitu. Jadi kebayang ya. Jadi ini adalah tujuan dari si linknya sendiri gitu ya. Nah, sama juga ketika kita jalan ini, kalau misalnya teman-teman main Facebook Ads, di Facebook Ads itu ada yang namanya isi parameter pelacakan. Nah, parameter pelacakannya kita kasih dengan ini. Jadi nanti ke tracking, gitu, kelihatan, gitu. Yang menghasilkan itu yang mana, gitu ya, kebayang ya. Jadi, si pengaturan kode UTM ini sebenarnya simpel banget sih. Jadi, buat lebih tahu ketika kita lagi bikin satu promosi di luar, itu tuh efektif atau enggak. Yang nggak laku yang mana, yang ramai yang mana, itu kelihatan dari situ. Oke, nah. Terus yang kedua, ada lagi iklan Facebook. Nah, iklan Facebook di sini beda. Jadi gini, ini tuh beda sama iklan Facebook Ads yang ini ya, iklan Facebook Ads yang teman-teman in detail. Ini tuh versi sederhana. Dan yang namanya versi sederhana, hasilnya bakal bagus banget nggak? Belum tentu juga. Namanya juga versi sederhana gitu ya. Ya lumayan lah, kita bisa versi gampangnya. Nah, buat bikinnya kayak gimana? Sebenarnya simpel, jadi bikin namanya, misalnya tes, tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan, mau budgetnya berapa, gitu ya. Nah, minimalnya kan $1, jadi 15.000. Ini tanggal berakhirnya kapan, tanggal ininya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa amount-nya. Minimal budget harian itu adalah 144.000. Budget rekomendasinya itu segini.
Nah, di sini kita tinggal jalanin iklannya aja. Tinggal bikin teksnya. Nah, nanti bakal tampilannya seperti ini. Jadi ini versi simple gitu ya. Terus ya kita tinggal jalanin aja gitu. Produknya mau yang mana gitu kan. Jadi tampilnya pakai nama toko. Jadi ini bukan pakai nama Facebook Ads-nya gitu ya. Memang settingannya lebih simple gitu. Cuman apakah ROAS-nya tinggi banget? Ini jujur belum pernah coba, gue belum pernah coba. Tapi kalau yang gue tahu, ROAS-nya itu bisa dapat 2-3 kali. Yang kalau menurut gue sih tetap lebih bagus iklan pakai Facebook Cepas ya. Di situ bisa hasilnya lebih bagus daripada yang otomatis. Karena Facebook Cepas ya kita kan lebih ngetel. Tapi masalahnya Facebook Cepas itu ya teman-teman mungkin perlu lebih banyak ngerti. Jadi perlu punya akun Facebooknya, perlu ngatur ininya, perlu nyari targetingnya. Sedangkan kalau yang iklan Facebook ini, nah ini lebih simpel karena ya ini benar-benar udah disimpelin banget. Balik lagi ya, jadi pengen mana nih? Kalau pengen yang, gue pengen hasil maksimal, ya pakailah Cepas yang biasa. Cuman balik, ya harus lebih detail semuanya, gitu kan? Kalau dan Cepas biasa juga belum tentu pasti untung ya. Maksudnya dalam artian gini, kalau Cepas biasa targeting kalian salah, konten kalian nggak menarik, ya bisa jadi lebih rugi juga. Kalau ini ya udah lebih disimpelin. Nah, iklan yang ketiga itu adalah iklan Shopee biasa. Nah, iklan Shopee biasa kayak gimana nih? Nah, sebenarnya kalau iklan Shopee biasa ini sekarang tuh ada tetap ada seperti biasa. Nah, ketika kalian bikin itu ada iklan pencarian. Iklan pencarian itu yang muncul ketika orang lagi nyari produk. Ada iklan produk, ada iklan toko gitu ya. Pengaturannya ada otomatis, ada manual gitu kan. Sebenarnya kalau mau paling bagus gimana? Paling bagus adalah manual. Biasanya kita bisa lebih dapat banyak insight dibandingin otomatis yang kita udah benar-benar serahin semuanya ke Shopee gitu kan. Terus ROAS-nya berapa? Standar ROAS-nya kalau sekarang tuh memang beda-beda tiap kategori, tapi rata-rata masih bisa dapat 4-10 kali dari modal. Cuman balik lagi, yang namanya mau hasil bagus pasti kan nggak mungkin langsung di awal, bener nggak? Kadang butuh fase testing. Fase testingnya ini ya beda-beda gitu loh. Ada yang cepat, ada juga yang mungkin lebih lambat. Tergantung dari kesiapan produknya sendiri. Kalau produk kalian udah siap, ya udah dijalanin apa-apa juga cepat. Tapi kalau produknya belum siap, dijalanin apa-apa lebih lama. Nah, dalam iklan pencarian, misalnya nih kita bikin dari iklan produk ya. Pilih produk yang mau dipilih, yang mau dijual. Nah, sebenarnya gini, sekarang tuh dia lagi ada efektivitas iklan terbaik. Nah, efektivitas iklan terbaik itu si Shopee ngerekomendasiin mana yang kemungkinan penjualannya bagus. Gitu. Nah, misalnya kita pilih satu kayak gini. Nah, kemudian di sini kan bisa otomatis, bisa manual. Dalam jalannya iklan, salah satu hal yang paling penting adalah benar-benar pemilihan produk. Karena gini, basicnya iklan itu cuma membuat produk teman-teman dilihat lebih banyak. Kalau produknya memang belum laku atau udah lagi nggak laku, mau diapa-apain juga susah. Jadi mendingan ya udah mending nggak diiklanin pun nggak masalah. Kebayang nggak? Karena kalau produk nggak laku ya ngapain kita buang budget? Buanglah budget pada produk yang jelas laku. Gitu, kalau nggak laku mending biarin aja deh. Gitu. Nah, terus udah gitu tambah kata pencarian. Nah, kata pencarian ini di sini teman-teman bisa lihat nih. Ada yang volumenya tinggi, ada yang volumenya rendah. Nah, dari volume tinggi rendah ini satu hal yang perlu dimengerti adalah pertama, kalian harus riset dulu semua keyword yang ada buat dapetin hasil terbaik. Kalau kalian nggak riset keywordnya, ya bakal susah banget. Jadi bener-bener riset dulu keyword yang ada. Caranya bisa kalian lihat kayak gini. Copy, paste seperti ini. Catat dulu semua berapa harga rekomendasinya. Atau cara paling gampang bisa pakai tools yang namanya Shopee Tools. Nah, karena Shopee Tools ini bakal ngebantu banget kalian buat riset keyword. Buat tahu keyword mana yang paling bagus. Misalnya, gue lagi mau ngeriset keyword. Misalnya nih keyword yang dicari adalah misalnya masker wajah. Jumlahnya mau berapa? Kalau satu-satu kan capek ya. Kita misalnya mau bikin 20. Gitu, kita tinggal klik aja kayak gini. Nah, nanti si toolsnya itu yang bakal mencarikan data. Setelah mencarikan data, dia bakal keluar hasilnya. Hasilnya kayak gini. Nah, hasil dari sini, di sini kita bisa lihat nih, oke, keywordnya udah banyak. Jumlahnya berapa, volumenya seperti apa, harganya seperti apa. Nah, tujuannya apa sih? Nah, dari sini kita bisa ngelihat, kita yang perlu dicari adalah keyword yang pencarian cukup banyak, tapi paling relevan. Nah, itu kuncinya. Kalau keywordnya pencariannya banyak banget kayak gini, katakanlah 190.000, tapi nggak relevan nih sama produknya, itu teman-teman pasti bakal bakar duit, buang duit. Jadi carilah yang relevan, serelevan mungkin. Gimana caranya relevan ya? Tadi balik lagi, researchlah sebanyak mungkin.
makin banyak yang kita research, kita bakal makin gampang. Makin sedikit data yang kita punya, kita bakal makin susah. Jadi simple banget nih buat memilih kayak tadi ya. Nah, misalnya kalau teman-teman udah, misalnya ya tinggal klik aja kan seperti ini, atur. Nah, kalau kita ngambil disarankan, ini udah pasti paling tinggi nih, posisinya paling mahal. Jadi ya bisa coba dari bertahap, misalnya apakah dari kecil dulu seperti ini. Posisinya mungkin nggak akan langsung di paling atas, it's okay. Tapi kita lihat di tengah dapat dulu nggak? Kalau di tengah dapat kan kita bisa terusin, nanti kita tinggal scale up. Atau bisa dari atas sekalian kalau teman-teman punya budget. Nah, kalau udah ya kita tinggal aktifin iklan. Jadi simple banget tuh buat ngaktifin iklan produk atau iklan toko. Jadi caranya simple. Kalau di iklan produk yang muncul produknya, kalau iklan toko yang muncul adalah tokonya. Nah, satu lagi adalah iklan produk serupa. Bedanya di iklan produk serupa adalah ini iklan muncul ketika orang lagi lihat-lihat produk orang lain. Jadi ketika orang di produk yang dianggap serupa, dia muncul. Ya gampangnya iklan produk serupa tuh kayak gini sih. Jadi kayak pelanggan lagi di toko tetangga, terus kita nyimpen SPG di toko tetangga. Sini dong, mampir sini dong gitu. Bisa efektif nggak? Ya bisa efektif juga gitu loh. Dan ini per kliknya bisa lebih murah. Di sini kita tinggal lihat. Misalnya kita mengiklan nih, iklannya berapa? Nah di sini dia ngasih rekomendasi per kliknya segini, 400 atau 600. Tinggal kita ngerasa untuk oke nggak? Kalau oke ya jalan cobain aja gitu. Atau bisa dicoba dari yang kecil-kecil dulu. Ini adalah sarannya gitu. Nah kemudian iklan ketiga adalah iklan otomatis. Nah iklan produk otomatis. Kalau iklan otomatis ini ya di sini dia bisa ngasih lihat nih budgetnya sekian, diiklanin selama 4 hari sekian, budgetnya sekian, mau nggak gitu loh. Nanti Shopee yang bakal ngatur. Gitu. Kalau gue sendiri sih gue lebih suka iklan manual gitu. Tapi kalau kalian misalnya mau coba dari otomatis ya silakan. Cuman biasanya kalau yang otomatis kan berarti kita nyerahin semuanya ya. Bisa jadi ya mereka juga belum tentu tepat. Kalau kita sendiri kan ya kita yang ngatur budget kita. Jadi ya kalau rugi ya minimal nggak genes-genes amat kali ya. Gitu. Nah itu dia tadi ada beberapa cara iklan di Shopee di 2024. Jadi sebenarnya pertama bisa dari main UTM, kedua kita bisa main iklan Facebook yang disederhanain, ketiga ada juga iklan Shopee, dimana iklan Shopee sekarang jadi ada macam-macam gitu. Terus gimana strateginya biar iklan itu pasti bagus? Ada nggak cara-caranya? Ya sebenarnya ada banget, dan itu adalah hal-hal yang kita bahas di kelas Shopee.